Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahri dari 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan ancaman disintegrasi bangsa, yaitu ada pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia. Yang pertama ada pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Abdul Haris Nasution dalam bukunya yang berjudul Sejarah Perjuangan Nasional Indonesia menjelaskan bahwa ada 5 tujuan dan rencana PKI dalam pemberontakan di Madiun tahun 1948. 5 tujuan dan rencana tersebut sebagai berikut. Pasukan pendukung PKI musuh ditarik mundur dari pertempuran dan ditempatkan di lokasi yang strategis. Yang kedua, Madiun menjadi tempat bergerilya untuk melanjutkan perjuangan. Yang ketiga, Solo menjadi tempat mengalih perhatian atau Wild West. Yang keempat, dibuat tentara ilegal selain tentara resmi. Yang kelima, diadakan demonstrasi besar-besaran dan menggunakan kekerasan jika diperlukan. Yang kedua, ada pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau biasa disebut dengan DITII. Peristiwa pemberontakan DITII dilatar belakangi oleh ketidakpuasan Kastowirjo terhadap kemerdekaan Indonesia yang dibayangi oleh kedatangan Belanda yang berkuasa kembali pada tanggal 7 Januari 1948. Diadakan perundingan Renville antara pihak Indonesia dengan Belanda yang menimbulkan masalah baru. Kastowirjo beranggapan bahwa wilayah Jawa Barat sebagai bagian dari Belanda, bukan arti dari kemerdekaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, kebijakan tersebut membuat Kastowirjo mengklaim bahwa Jawa Barat bukan bagian dari Indonesia lagi. Pemberontakan DITI Daud Bereh. Selain di Jawa Barat dan Jawa Tengah, selain sejarah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, juga pernah terjadi di Aceh. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, gerakan DITI di tanah Rencong pada tahun 1953 sampai tahun 1962 dimotori oleh Tengku Daud Bereh. Selanjutnya ada gerakan DITI Ibnu Hajar. Latar belakang terjadinya gerakan DITI Kalimantan Selatan yang dimotori oleh Ibnu Hajar tidak terlepas dari pengakuan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia yang terjadi pada tanggal 27 Desember 1948. Selanjutnya ada gerakan DITI Amir Fattah. Di Jawa Tengah, pemberontakan DITI dipimpin oleh Amir Fattah dan Mahfudz Abdurrahman Kiai Somalangu. Amir Fattah ialah seorang komandan Laskar Hizbullah di Tulangan, Sidoarjo, dan Mojokerto pada tanggal 23 Agustus 1949. Setelah mendapatkan pengikut, Amir Fattah kemudian memproklamasikan diri untuk bergabung dengan DITI di desa Pengarasan, Tegal. Selanjutnya yang ketiga ada pemberontakan APRA. Pemberontakan APRA atau yang disebut juga dengan Angkatan Perang Ratu Adil adalah pemberontakan yang terkait dengan kepentingan yang terjadi pada bulan Januari 1950. Pemberontakan dilatar belakangi oleh komandan pasukan Belanda bernama Raymond Westerling. Selanjutnya yang keempat ada pemberontakan Andi Aziz. Konflik ini terjadi pada tahun 1950. Pemberontakan ini terjadi karena adanya keinginan dari Andi Aziz untuk menolak unsur-unsur TNI agar masuk ke Sulawesi Selatan dan ingin mempertahankan TNI Negara Indonesia Timur pada tanggal 5 April tahun 1950. Perdana Menteri pada Diapari tidak menyetujui tindakan Andi Aziz hingga akhirnya pemerintah di bawah pimpinan Insinyur M. Putuhena mendapatkan mandat dari Presiden RIS untuk membubarkan
NIT. Selanjutnya yang kelima ada pemberontakan Republik Maluku Selatan. Ada teman dan sebangku Anda serta kumpulkan kepada guru. Pemberontakan Rakyat Maluku Selatan RMS dipimpin oleh Dr. Christian Robert Stevenson, Soumokil bekas Janka Agung NIT. Negara Indonesia Timur. Ia menyatakan berdirinya Republik Maluku Selatan dan memproklamasikan pada tanggal 29 April pada tanggal 25 April tahun 1950. Pemberontakan ini dapat ditumpas setelah dibayar mahal dengan kematian Letkol Slamet Riyadi, Letkol S. Sudiarto, dan Mayor Abdullah. Selanjutnya yang keenam ada pemberontakan PRRI Permesta. Kabinet Ahli Sastroami Jojo II harus menghadapi kesulitan karena adanya pergolakan di daerah-daerah. Hal itu disebabkan oleh adanya ketidakpuasan beberapa daerah di Sumatera dan Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan dan dari pemerintah pusat. Ketidakpuasan ini didukung oleh beberapa panglima militer. Beberapa panglima militer tersebut membentuk Dewan Militer Daerah sebagai berikut. Yang pertama ada Dewan Banteng di Sumatera dipimpin oleh Kolonel Ahmad Hussein, Komandan Resimen Infanteri 4 pada tanggal 20 Desember 1956. Yang kedua ada Dewan Gajah di Medan dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon, Panglima Tentara dan Teritorium 1 pada tanggal 22 Desember tahun 1956. Yang ketiga ada Dewan Garuda di Sumatera Selatan dipimpin oleh Letkol Barlian. Yang keempat ada Dewan Maguni di Manado dipimpin oleh Letkol Vence Sumual pada tanggal 18 Februari tahun 1957. Kemudian yang ketujuh ada pemberontakan G30 SPKI pada jam 22.00 waktu Indonesia Barat. Tanggal 30 September 1965, PKI mengadakan pemberontakan. Gerakan ini mereka namakan Gerakan 30 September yang dibagi atas 3 kelompok tugas. Yang pertama yaitu Komando Penculikan Penyergapan dipimpin oleh Letudul Arif Pasukan Pasopati. Yang kedua ada Komando Penguasaan Kota dipimpin oleh Kapten Suradi, Pasukan Bima Sakti. Yang ketiga ada Komando Basis dipimpin oleh Mayor Udara Gatot Sukaresno, Pasukan Gatot Kaca. Kemudian ada tokoh-tokoh nasional. Yang pertama Jenderal Sudirman, kedua Slamet Riyadi, yang ketiga Jenderal Abdur Haris. Kemudian tokoh perjuangan di daerah yaitu ada Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Yang kedua ada Sultan Syarif Kasim II. Yang ketiga ada Frans Kasievo, Silas Papare, dan Martin Indey. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.